surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki novena hari yang keempat yang mengambil tema iman menumbuhkan ketangguhan, damai, dan daya hidup. Dengan novena kita pada hari ini, kita mohonkan rahmat dan berkat agar Allah sendiri berkenan untuk terus memberkati, menyertai kita, membimbing kita untuk tetap tangguh dan membawa damai sejahtera juga di dalam keadaan yang serba tidak menguntungkan ini. Tuhan selalu hadir menyertai kita, tapi seringkali kita malah menolaknya dan bertanya-tanya seperti para murid, apa yang harus kami perbuat padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Kita mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kita ini, hingga kita layak dan pantas merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, marilah kita mohonkan rahmat kedamaian abadi untuk arwah Ibu Skolastika Eti Suligar Prawira, Antonius Andre Cahyadi, Yosef Subroto Hartanu, Nining Wijaya, Teresia Srimaya, Suganda Wijaya, Mujiati Indrawan, Gunadi Wijaya, Hartati Hartanu, Lim Choan An, Oi Liptok, Adik Mikael, Adik Katrin, Gerardus Mayela Indrawan Anwar, anak dalam kandungan Ibu Nining Wijaya, yang keguguran Oma Pris, Kopomin, Dua Koko, Oma Ipo, Oma Atin, leluhur keluarga Tan, Chan Oi Xiao, orang tua Teresia Srimaya, orang tua Suganda Wijaya,
Jiwa-jiwa yang tidak terdoakan, jiwa-jiwa di api pencucian. Dan juga mohon rahmat Roh Kudus berkarya dan dicurahkan dalam kehidupan Adit hingga dapat menyelesaikan S2-nya dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Kita mohon perlindungan berkat untuk anak Antonius Girat Wiryawan. Kita juga mohon berkat kelancaran usaha keluarga Bapak Ignatius Suratno Hartanu, mohon kekuatan dan kesehatan untuk keluarga Wibowo, mohon perlindungan dan kesehatan untuk keluarga besar Wirawan, mohon berkat dan atas pekerjaan dan usaha agar bisa tetap lancar dan tetap bisa menghasilkan sehari-hari. Mohon keselamatan untuk sahabat dalam misi perdamaian di Afghanistan untuk David Chung Hei. Mohon Roh Kudus berkarya bagi Grace dan Adit, kekuatan dan kesembuhan Bapak Yohanes Utomo, mohon rahmat kesehatan untuk keluarga Oliga, mohon penjualan properti dapat berjalan dengan lancar. Dan juga bersyukur atas ulang tahun Aditya Wirawan ke-31 dan Irene Wibowo yang ke-32. Untuk pekerjaan dan berkat selama masa pandemi COVID-19 ini, ucapan syukur untuk kesehatan dan tempat tinggal yang layak, dan ucapan syukur terima kasih atas ulang tahun Ibu Lolita Lehman ke-70. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkati oleh Tuhan. Dan untuk intensi novena Roh Kudus, mohon 7 karunia Roh Kudus 104 intensi, mohon perdamaian dunia 77 intensi, mohon perlindungan bagi bangsa dan negara kita 113 intensi, mohon panggilan menjadi pastor, suster dan bruder 11 intensi, mohon kerukunan rumah tangga 72 intensi, mohon keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan 108 intensi, mohon kesembuhan dari penyakit 83 intensi, mohon agar semakin peduli kepada yang miskin dan menderita 63 intensi, mohon agar dapat pasangan yang seiman 38 intensi, mohon untuk arwah dan jiwa-jiwa di api penyucian 124 intensi, mohon keberhasilan anak dalam studi 72 intensi, mohon agar masalah mendapat jalan keluar 78 intensi, mohon agar mendapat pekerjaan 36 intensi, dan mohon berkat untuk setiap doa-doa permohonan lainnya 130 intensi. Sama dengan doa kita yang lain, mari kita mengawali Eucharistia dengan berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, sumber keadilan dan hikmat, puji syukur atas rahmat kehidupan ini. Engkau mengetahui kelemahan dosa kami, namun Engkau tetap setia mengasihi dan melimpahkan belas kasih karunia-Mu. Utuslah Roh-Mu dan jadi baru seluruh muka bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Bapak Ibu, saudara-saudari dan para romo yang terkasih, kalau kita membaca teks Injil Yohanes bab 16, 17 akan berkisah tentang kata-kata terakhir Yesus untuk menguatkan atau mempersiapkan para rasul setelah Yesus nanti meninggalkan mereka, wafat di kayu salib. Dan kalau saya rasakan bacaan-bacaan ini, Yesus itu ibarat
ekor induk burung yang mengajari murid-muridnya, anak-anaknya untuk belajar terbang. Tetapi murid-muridnya, anak-anak burung ini rasa-rasanya masih nyaman tinggal di dalam sangkar atau di dalam sarang, di dalam sarang burung itu yang gak usah cari makan, dikasih makan sama ibunya, yang kalau kedinginan dihangatkan oleh ibunya, kalau ada bahaya dilindungi oleh ibunya atau orang tuanya. Sehingga murid-muridnya ini merasa, atau anak-anak burung ini merasa, ngapain sih belajar terbang, ngapain sih harus mandiri, toh sudah disediakan semuanya oleh sang induk atau orang tuanya. Tapi Yesus tidak menghendaki para muridnya atau anak-anaknya ini nyaman dalam keadaan yang seperti ini. Karena Yesus memberikan begitu banyak pengajaran, begitu banyak hal yang diberikan kepada para rasul, sehingga pada akhirnya nanti para rasul bisa terbang. Tapi rupa-rupanya para rasul masih enggan untuk terbang, sehingga ya akhirnya induknya terbang sendiri, pergi sendiri meninggalkan anak-anaknya ini. Tapi tentu saja sang anak tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi diberi sebuah kekuatan, yaitu rahmat Roh Kudus yang beberapa hari ke depan akan secara definitif diterima oleh para rasul dan juga kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih seperti anak burung yang nyaman di dalam sarang kita masing-masing, atau kita mau untuk memilih terbang, mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang, walaupun mungkin kita menghadapi tantangan dan hambatan yang tidak mudah, tetapi seperti Paulus dalam bacaan yang pertama, dia disertai oleh Roh Kudus sehingga akhirnya mampu untuk memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Oleh karena itu marilah kita mohonkan rahmat dan berkat, terutama kekuatan dari Roh Kudus sendiri, agar kita mampu terbang, meninggalkan kenyamanan kita untuk berjumpa dengan yang lain, mewartakan sukacita, kebahagiaan dan keselamatan dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita akan sejenak. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan persiapan persembahan. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima dan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan ini sebagai ungkapan iman, syukur dan bakti kami. Utuslah Roh-Mu, berkenanlah Engkau satukan dalam persembahan Putra-Mu, mewujudkannya dalam karya penyelamatanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan Yesus Raja Mulia dan pemenang atas dosa serta maut telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Kristus Tuhan kami, dengan kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Jangan saya pantas Tuhan dari saja. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendoakan doa 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarkanlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat Ekaristi ini. Semoga dalam terang Roh Kudus,
Mampukan kami selalu menjadi pribadi yang tangguh, berbela rasa kuat dengan semangat berkorban, membangun hidup adil, damai sejahtera bagi sesama dan alam lingkungan, terutama mereka yang sangat membutuhkan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini dengan mohon rahmat dan berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian pranikaristik kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.